Xiaoyan mengulurkan tangannya di hadapan banyak pasang mata saat ia berdiri di langit. Ia kemudian menggenggam gulungan hitam itu dengan kuat. Begitu telapak tangannya menyentuh gulungan tersebut, ia merasakan denyut halus, seperti detak jantung, yang berasal dari dalamnya. Seolah-olah ada makhluk hidup yang tersegel di dalam gulungan itu. Api lotus pemurnian iblis ini benar-benar telah mencapai tingkat seperti ini. Tidak berbeda dari manusia biasa. Rasa terkejut melintas di hati Xiaoyan ketika ia merasakan denyut tersebut. Ia hendak menarik diri, tetapi tiba-tiba ruang di sekitarnya berfluktuasi. Sosok muncul dari dalam kehampaan, tangan besarnya terulur dan langsung memutus semua jalan mundur Xiaoyan. The Purifying Demonic Lotus Flame bukan sesuatu yang bisa kau ambil. Suara berat itu menggema di telinga Xiaoyan, membuat hatinya bergetar. Kepala aula jiwa, orang ini pulih secepat ini. Xiaoyan segera mengangkat kepala dengan ekspresi terkejut. Ia melihat kepala aula jiwa menerjang seperti elang raksasa. Douci hitam pekat berkumpul di tangannya sebelum ia dengan kejam mencengkeram kepala Xiaoyan. Jelas berniat membunuhnya dalam satu serangan. Kecepatannya secepat kilat. Dalam ruang yang sunyi dan menekan itu, Xiaoyan nyaris tak punya kesempatan untuk menghindar. Tak ada nyala api iblis, tak masalah. Ada teratai api, akan kuberikan padamu. Pada saat kritis itu, Xiaoyan tetap tenang. Pengalaman bertahun-tahun membuatnya tidak goyah oleh kepanikan. Tubuhnya mundur, sementara dari lengan bajunya muncul fluktuasi energi yang menghancurkan. Lengan bajunya seketika berubah menjadi debu, dan di telapak tangannya muncul teratai api 5 warna. Itu adalah lotus api pemusnahan, hasil perpaduan 5 jenis api surgawi. Menghadapi lawan sekuat kepala aula jiwa, Xiaoyan tidak berani meremehkan. Ia langsung menggunakan serangan terkuatnya sejak awal. Beruntung kekuatannya telah meningkat pesat. Jika tidak, mustahil ia mampu memadukan 5 api surgawi dalam waktu sesingkat itu. Saat teratai api terbentuk, ekspresi Xiaoyan tetap tenang. Ia menatap sosok yang melesat cepat ke arahnya. Pada saat itu, hatinya menjadi sangat damai. Gerakan kepala aula jiwa yang sebelumnya seperti kilat kini tampak jelas di matanya. Akan kuberikan padamu. Dalam sekejap, kepala aula jiwa telah berada di hadapan Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan menegang seperti busur yang ditarik penuh, lalu meledak dengan kekuatan. Teratai api di tangannya dilemparkan lurus ke arah lawan. Meledak! Keganasan melintas di mata Xiaoyan. Ia tidak mundur, sebaliknya, ia langsung meledakkan lotus api pemusnahan. Ia tahu, jika lawannya diberi waktu sedikit saja, pria itu bisa melarikan diri dari pusat ledakan. Gila! Kepala aula jiwa mengutuk marah. Tubuhnya mendadak berhenti dan mundur cepat. Namun, sudah terlambat. Bang! Ledakan dahsyat mengguncang langit. Suara menggelegar membuat telinga mati rasa sejenak. Setelah itu, langit jatuh ke dalam keheningan aneh. Badai api setinggi puluhan ribu kaki menyapu langit. Satu ujungnya terhubung ke lautan magma di bawah, sementara ujung lainnya menjulang ke langit. Ruang itu sendiri tampak retak, tak mampu menahan kekuatan yang mengamuk. Banyak pasang mata memandang dengan ngeri. Di hadapan badai api yang mengerikan itu, mereka tak lebih dari semut. Orang ini, gumam Hun Feng dengan wajah muram. Bahkan dengan kekuatan penuhnya, ia mungkin tak mampu menahan serangan seperti itu. Apakah kepala aula akan baik-baik saja? Tanya wakil kepala aula dengan suara rendah. Kekuatan gabungan api surgawi memang luar biasa, tapi kekuatan Xiaoyan sendiri masih terbatas. Tidak mudah membunuh kepala aula, jawab Hun Feng dingin. Bersiaplah, kita akan bergerak begitu ada kesempatan untuk merebut api lotus itu. Wakil kepala aula mengangguk, matanya terus mengamati langit. Badai api berkecamuk selama 10 menit sebelum perlahan mereda. Sebuah lubang raksasa sedalam ratusan ribu kaki muncul di lautan magma, tampak seperti mulut iblis yang menganga. Cih, ruang di dekatnya terdistorsi. Dua sosok muncul, Xiaoyan yang wajahnya sedikit pucat dan Ziyan di sampingnya. Kau benar-benar gila. Jika terjebak di dalamnya, kau juga bisa hancur oleh ledakan itu. Tegur Ziyan dengan marah. Xiaoyan hanya tersenyum tipis tanpa menjawab. Ia menatap ke arah lokasi ledakan. Sesosok perlahan berjalan keluar dari kehampaan. Dia benar-benar belum mati. Xiaoyan menggeleng pelan, sedikit kecewa. Tak heran kau mampu membuat aula jiwa berulang kali gagal. Kau memang layak diperhitungkan. Sosok itu keluar dari asap, menampakkan wajah pucat, kepala aula jiwa. Ia memang selamat, namun darah di sudut bibirnya menunjukkan ia tidak baik-baik saja. Swoosh! Ekspresi Sun Er dan yang lainnya berubah. Mereka segera bergerak,
mengepung Xiaoyan dengan waspada. Kalian berdua benar-benar mengira telah memahami kekuatanku saat bekerja sama sebelumnya? Ujar kepala aula jiwa sambil tersenyum tipis. Kalau begitu, kalian akan terkejut sekarang. Ia membentuk segel tangan. Dalam sekejap, auranya melonjak tajam. Hanya dalam belasan detik, ia menembus batas Dousheng bintang 4 tingkat lanjut dan mendekati bintang 5 awal. Dousheng bintang 5? Wajah kelompok Xiaoyan langsung berubah muram. Dengan kekuatan seperti itu, kau masih berani ikut campur? Apa kau mengabaikan perjanjian klan kuno? Tanya Gunanhai dengan suara berat. Haha, aku hanya setengah langkah menuju bintang 5. Secara teknis, aku belum melanggar perjanjian. Jawabnya santai. Tanpa berkata lagi, ia melangkah maju di udara. Serahkan esensi api iblis. Dalam mimpimu, Zian melangkah maju. Cahaya emas meledak, membentuk naga emas raksasa yang melesat ganas ke arah kepala aula jiwa. Pecah. Dengan satu sentuhan jari, naga emas itu meledak sebelum mencapai target. Zian mengerang dan mundur, terluka oleh serangan balik. Semua orang terkejut. Perbedaan antara Dousheng bintang 4 dan 5 benar-benar seperti jurang. Zian dan aku sudah kelelahan. Bahkan bersama, kita bukan tandingannya, kata Gunanhai dengan wajah serius. Kepala aula jiwa berdiri dengan tangan di belakang punggung, diikuti Hunfeng dan wakilnya. Serahkan esensi api iblis. Demi kerjasama sebelumnya, aku akan membiarkan kalian pergi. Xiaoyan menggenggam gulungan hitam itu erat-erat. Pembuluh darah di lengannya menonjol. Ia tahu, mustahil baginya menyerah. Aku sudah lama mendengar kau licik seperti rubah, kata kepala aula jiwa sambil tersenyum dingin. Tapi hari ini, kau tidak akan lolos. Tubuhnya menghilang seperti hantu. Dalam sekejap, ia muncul di depan Xiaoyan, telapak tangannya menghantam ke arah kepala pemuda itu. Anak muda, mati. Serangan itu dilepaskan dengan kekuatan penuh. Ruang bergetar saat tangannya hanya berjarak 1 inci dari kepala Xiaoyan. Namun tepat saat itu, sebuah tangan kurus tiba-tiba muncul di atas kepala Xiaoyan. 1 jentikan ringan. Tubuh kepala aula jiwa terpental. Bagaimana mungkin keturunanku dibunuh hanya karena ucapanmu? Suara serak itu bergema perlahan, memenuhi seluruh ruang. Telapak tangan yang semula hendak menyerang Xiaoyan tanpa hambatan itu, tiba-tiba mengalami perubahan tak terduga. Ekspresi kepala aula jiwa langsung menggelap. Matanya beralih ke belakang Xiaoyan. Di sana berdiri seseorang dengan pakaian sederhana. Penampilannya biasa saja, namun auranya aneh dan sulit ditebak, membuat siapapun kesulitan mengukur kekuatannya. Kau siapa? Bentak kepala aula jiwa dengan suara berat dan mata tajam. Meski posisinya tinggi dalam klan Hun, masa ketika Xiao Xuan masih hidup sudah terlalu lama berlalu. Karena itu, mustahil baginya mengenali sosok di hadapannya sebagai Xiao Chen, Blood Axe legendaris dari klan Xiao. Leluhur Xiao Chen. Xiaoyan segera tersadar dan diam-diam menghela napas lega. Leluhur klan Xiao itu akhirnya turun tangan. Sejak keluar dari ilusi, Xiao Chen belum pernah benar-benar bertarung. Ia hanya mengamati dari samping, bahkan saat Xiaoyan berada dalam pertempuran sengit. Ia baru akan bergerak ketika situasi benar-benar mencapai batas hidup dan mati. Xiao Chen hanya melambaikan tangan. Sifatnya pendiam dan eksentrik, ia tidak banyak bicara. Ia melangkah perlahan ke depan Xiaoyan, lalu menatap kepala aula jiwa. Dia anggota klan Hun? Tanyanya dengan suara serak. Xiaoyan mengangguk pelan. Kalau begitu, aku akan membunuhnya. Nada suara yang tenang, namun dingin itu, membuat hati Xiaoyan bergetar. Ia menatap punggung Xiao Chen dengan perasaan aneh. Baru saat ini ia menyadari bahwa dirinya tak pernah benar-benar mampu menilai kekuatan leluhur tersebut. Meski dalam ilusi Xiao Chen pernah mengalahkan Ziyan dan Gunanhai, kemenangan itu tampak tidak mudah. Berdasarkan itu, Xiaoyan sebelumnya memperkirakan bahwa Xiao Chen berada di tingkat Dousheng bintang 4 lanjutan, atau paling tinggi bintang 5 awal. Namun sekarang, ia sadar bahwa perkiraannya terlalu rendah. Di penjara ribuan tahun dalam ilusi, meski tak bisa berlatih secara normal, akumulasi kekuatan itu seperti tetesan air yang menembus batu. Tidak heran leluhur Xiao Chen memiliki kepercayaan diri sebesar ini. Kau, anggota klan Xiao? Kepala aula jiwa menyipitkan mata, menatap tajam Xiao Chen. Ia teringat ucapan Xiaoyan sebelumnya. Matanya mengecil, penuh ketidakpercayaan. Mustahil, klan Xiao telah lama merosot. Bagaimana mungkin masih ada ahli Dousheng seperti ini? Dari aura yang terpancar, jelas Xiao Chen bukanlah seseorang yang baru mencapai tingkat ini dalam beberapa dekade seperti Xiaoyan. Ia pasti telah ada sejak lama.
Namun mengapa klan Hun tidak memiliki informasi tentangnya? Xiao Chen tidak terpengaruh sedikit pun. Ia melangkah maju di udara. Setiap langkahnya membuat auranya melonjak seperti gelombang yang terus membesar. Bintang 4 menengah, bintang 4 lanjutan, bintang 5 menengah. Ekspresi Xiaoyan dan yang lainnya berubah drastis. Dalam waktu singkat, aura Xiao Chen menembus batas Dousheng bintang 4 dan langsung mencapai bintang 5 menengah. Kekuatan ini bahkan lebih tinggi dari kepala aula jiwa. Kau sebenarnya siapa? Untuk pertama kalinya, ekspresi kepala aula jiwa berubah drastis. Ia berteriak keras, sementara Hun Feng dan wakil kepala aula segera bergerak mendekat. Wajah mereka menunjukkan kepanikan yang tak bisa disembunyikan. Tak heran leluhur Xiao Chen mampu bertahan begitu lama dalam ilusi api lotus pemurnian iblis. Kekuatannya ternyata setinggi ini. Gumam Xiaoyan dengan mata berbinar. Kau benar-benar menjengkelkan. Xiao Chen mengerutkan kening. Ia mengepalkan tangan di udara dan energi berwarna darah berkumpul membentuk sebuah kapak raksasa. Dalam sekejap, kapak itu mengoyak udara, disertai ledakan sonik saat menghantam ke arah kepala aula jiwa dengan kecepatan kilat. Mundur! Ekspresi kepala aula jiwa berubah. Ia segera mengibaskan lengan, mendorong Hun Feng dan wakilnya menjauh. Lalu ia membuka mulut, memuntahkan bola cahaya hitam sebesar 5 kaki. Dari dalamnya terdengar jeritan menyedihkan, seolah-olah jiwa tak terhitung jumlahnya saling melahap. Desire. Cahaya merah melintas di langit. Kapak raksasa itu muncul tepat di atas bola cahaya hitam. Dalam sekejap, garis merah tajam membelahnya menjadi 2. Gruh. Bola cahaya itu bahkan belum sempat meledak sebelum terbelah. Kepala aula jiwa memuntahkan darah segar dan mundur dengan wajah pucat. Serangan Xiao Chen begitu tajam, seolah mampu membelah dunia. Aura dominannya membuat siapapun gemetar. 3 kapak pemecah langit. Tanpa memberi kesempatan, Xiao Chen melangkah maju dan mengayunkan kapaknya 3 kali. Ketiga serangan itu menyatu. Bagi kebanyakan orang, hanya terlihat kilatan cahaya merah di langit. Namun bagi para ahli, tampak 3 garis merah darah melesat dengan kecepatan mengerikan. Meski tampak sederhana, ketiga garis itu mengandung bahaya ekstrim. Teknik penghalang spiritual. Kepala aula jiwa gemetar. Jiwanya keluar dari antara alis, dan kedua, lengan jiwanya meledak. Dengung. Awan hitam pekat menyapu langit, menutupi cahaya matahari. Dalam sekejap, seluruh langit dipenuhi kabut hitam. Gelombang energi spiritual tajam menyebar, menyerang kesadaran semua orang seperti bisikan iblis. Bang! 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 Garis-garis merah menembus lapisan awan hitam. Riak muncul, lalu satu persatu garis itu melemah. Pisahkan! Suara serak terdengar. Awan hitam terbelah dan salah satu garis merah melesat lurus ke dalamnya. Geruh! Suara muntahan darah terdengar. Awan hitam mulai menghilang dengan cepat. Ketika langit kembali terlihat, semua orang melihat kepala aula jiwa berdiri sempoyongan, tubuhnya berlumuran darah. Luka mengerikan membentang dari bahu hingga perut, bahkan memperlihatkan organ di dalamnya. Serangan itu jelas telah melukainya parah. Xiao Chen menatap dingin, meski sedikit kejutan tampak di matanya. Ia tidak menyangka lawannya masih hidup. Kepala aula jiwa menatap dengan mata penuh kebencian. Ia mengeluarkan beberapa botol giok, menuangkan cairan obat ke lukanya. Kabut putih mengepul saat luka mulai pulih. Tangannya membentuk segel. Sebuah penghalang cahaya hitam muncul, menjebak dirinya dan Xiao Chen. Hunmo, sudah cukup menonton. Saatnya kau turun tangan. Mendengar itu, ekspresi Xiaoyan dan yang lain berubah drastis. Ada ahli lain yang bersembunyi? Hah, Hun Mi Sheng, kau benar-benar mengecewakan. Sebuah desahan tua terdengar. Xiaoyan menoleh tajam ke kejauhan. Seorang pria tua berjubah abu-abu melangkah maju perlahan. Wajahnya berubah, alis hitam panjangnya terurai, memberinya aura misterius. Sebelumnya, ia tampak seperti ahli bansheng biasa yang bahkan terdesak oleh budak api. Tak ada yang menyangka ia menyembunyikan kekuatan sebesar ini. Hun Mo tua! Wajah Gunanhai dan para tetua klan kuno langsung mengeras. Mata mereka dipenuhi kewaspadaan. Perjanjian? Pria tua itu tersenyum tipis. Hal seperti itu tidak berarti apa-apa di hadapan esensi api iblis. Tatapannya menyapu kelompok Xiaoyan, lalu berhenti di kehampaan. Orang tua dari menara pil kecil, sampai kapan kau akan bersembunyi? Hati semua orang bergetar setelah mendengar kata-kata Pak Tua Hunmo. Banyak pasang mata menatap ke arah ruang itu dengan penuh keterkejutan. Iblis tua dari menara pil kecil? Tatapan Xiaoyan juga tertuju ke arah yang sama.
Aku sudah tahu klan Hun tidak akan bermain sesuai aturan. Ruang itu sempat terdiam sejenak ketika semua tatapan terpusat ke satu titik. Tak lama kemudian, ruang tersebut mulai bergetar. Sebuah suara tua yang syarat pengalaman tiba-tiba terdengar. Riak di ruang menjadi semakin kuat seiring kemunculan suara itu. Sesaat kemudian, seekor banteng melangkah di udara kosong, muncul begitu saja sambil mengeluarkan suara mo yang rendah. Uh, Tatapan kelompok Xiaoyan segera tertegun setelah melihat dengan jelas penampilan sosok itu. Bukan seorang pria tua seperti yang mereka bayangkan. Sosok di atas banteng itu justru bertubuh kecil. Dari penampilannya, ia tampak seperti seorang remaja. Setan tua, kau masih saja suka bersikap misterius seperti dulu, ujar Pak Tua Hunmo sambil menatap pemuda penggembala itu. Aku tidak perlu menunjukkan diri jika klan Hun bermain sesuai aturan. Jawab pemuda itu santai sambil meregangkan tubuhnya. Ia tersenyum ringan dan menatap Pak Tua Hunmo. Aturan ini telah disepakati sejak lama, namun klan Hun justru mengirimmu. Apa sebenarnya tujuan kalian? Klan Hun harus mendapatkan esensi api iblis. Setan tua, sebaiknya kau tidak ikut campur. Kepala klanku sangat tertarik padamu. Setelah bertahun-tahun, kemungkinan besar kau telah mencapai puncak tingkat ke-9 Suan Pil. Jika melangkah lebih jauh, kau akan menjadi pil emas tingkat 9 yang legendaris. Bahkan kepala klanku tidak akan mampu menahan diri untuk tidak menyerangmu, kata Pak Tua Hunmo dengan tawa aneh. Penggembala muda itu hanya tersenyum tipis. Bukan hanya dia yang menginginkanku, tapi meskipun aku menyerahkan diriku, apakah menurutmu dia benar-benar berani menelanku? Berhentilah mengandalkan usiamu. Setelah kepala klanku keluar dari pengasingannya, dia akan membuatmu memahami konsekuensi menentang klan Hun. Balas Pak Tua Hunmo dengan dingin. Boom! Tirai cahaya hitam di kejauhan tiba-tiba meledak. Sebuah sosok terpental mundur, memuntahkan beberapa suap darah sebelum akhirnya berhasil menstabilkan tubuhnya dengan wajah pucat. Sosok itu tak lain adalah kepala aula jiwa yang sebelumnya mencoba menjebak Xiao Chen. Hun Misheng, kau benar-benar mempermalukan nama kepala aula jiwa, kata Pak Tua Hunmo sambil mengernyit. Hantu tua, berhentilah menekanku dengan usiamu. Kau seharusnya lebih tahu latar belakang orang itu daripada aku. Bentak kepala aula jiwa sambil menyeka darah dari sudut bibirnya. Blood Axe Xiao Chen, tak kusangka kau masih hidup. Namun itu juga berkah. Jika kau tetap berada di klan Xiao, nasibmu pasti sama seperti Xiao Xuan dan yang lainnya. Ujar Pak Tua Hunmo sambil menatap Xiao Chen yang berjalan perlahan dengan kapak darah di tangannya. Langkah Xiao Chen terhenti. Ia melirik Pak Tua Hunmo, sedikit mengernyit. Ia dapat merasakan bahwa aura lawannya jauh lebih kuat dibanding kepala aula jiwa. Haha, klan Xiao memang seperti serangga yang tak akan mati meski dihancurkan berkali-kali. Xiao Chen, kau patut diberi selamat karena masih hidup. Ujar pemuda penggembala itu dengan senyum tipis. Kau adalah orang dari Menara Pil waktu itu. Xiao Chen menatapnya tajam. Pemuda itu tersenyum. Leluhur. Tetua pertama Menara Pil kecil akhirnya tersadar dan segera berlutut dengan penuh emosi. Haha, kau mau kecil, bukan? Tak kusangka kau juga telah menjadi Dousheng. Ujar pemuda itu sambil melambaikan tangan, mengangkat tetua pertama berdiri. Sekarang bukan waktunya mengenang masa lalu. Xiaoyan, serahkan esensi api iblis padaku. Xiaoyan terkejut, namun ketika melihat senyum hangat di wajah pemuda itu, ia merasakan kepercayaan yang aneh. Orang tua ini berubah jadi anak kecil. Aneh sekali, gumam Zian pelan. Bukankah ini memang kebiasaanmu dulu? Jawab Xiaoyan sambil tersenyum pahit. Ia kemudian mengayunkan lengan dan melemparkan pilar cahaya hitam ke arah pemuda itu. Pak Tua Hunmo mendengus dingin. Bintang 5 Dousheng, kekuatan yang mengerikan. Xiaoyan merasakan telinganya berdenyut nyeri. Swoosh! Tubuh Pak Tua Hunmo menghilang, lalu muncul di dekat pilar cahaya. Namun saat ia hendak meraihnya, ruang di sekitarnya tiba-tiba berubah. Dalam sekejap, posisinya bertukar dengan pemuda penggembala itu. Pergeseran spasial, bintang 6 Dousheng. Pak Tua Hunmo berseru kaget setelah menyadari apa yang terjadi. Pemuda penggembala itu mengabaikan keterkejutan semua orang. Ia meraih pilar cahaya dan menatap esensi api iblis di dalamnya dengan tenang. Setan tua, apakah kau ingin menjadi musuh klan Hun? Tanya Pak Tua Hunmo dengan nada dingin. Betapa bodohnya. Jawab pemuda itu santai. Ia melemparkan pilar cahaya ke langit. Namun sebelum siapapun bertindak, ia berkata dengan tenang.
memurnikan api teratai setan. Memang pantas berada di peringkat ketiga api surgawi. Kau sengaja membiarkan dirimu tersegel, menunggu mereka saling bertarung, lalu mengambil keuntungan. Kau bersembunyi dengan sangat dalam. Namun, kau tidak bisa menipuku. Ia menatap pilar cahaya itu dengan mata jernih. Keluarlah,